Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuraini dengan NPM 719112784, kelas 2019B, Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana dinamika konflik terjadi di dalam organisasi. Pengertiannya, menurut James W. van der Zanden, konflik adalah suatu pertentangan mengenai nilai atau tuntutan hak atas kekayaan, kekuasaan, status atau wilayah tempat yang saling berhadapan. Hal yang dapat memicu terjadinya konflik, yang pertama, komunikasi timbal balik antara pemimpin dan bawahan. Pemimpin biasanya memberikan komunikasi secara harmonis terhadap bawahannya sehingga bawahan dapat leluasa menuangkan ide-ide atau gagasan kepada manajer atau pimpinan. Yang kedua, yaitu jasa pihak ketiga. Pada jasa pihak ketiga, seseorang yang memiliki konflik akan lebih terbuka pada pihak yang tidak memiliki konflik sama sekali. Yang ketiga yaitu jasa pengawasan informal. Biasanya terjadi pada pengawas informasi yang bertugas sebagai intel yang harus melaporkan segala sesuatu kepada atasan. Hal ini akan memicu pengawas informal harus dapat bertindak secara wajar agar tidak diketahui oleh teman-temannya. Timbulnya hal ini karena adanya perbedaan pendapat dari setiap pihak, adanya salah paham, adanya salah satu atau kedua belah pihak ada yang merasa dirugikan atau bahkan di berbagai perasaan dari salah satu pihak atau pihak yang lain memiliki perasaan yang jenis-jenis konflik ini dibagi menjadi 4, yaitu konflik peranan yang terjadi di dalam diri seseorang, yang dimana peraturan yang berlaku tidak dapat diterima oleh salah satu pihak. Yang kedua, konflik antar peranan. Hal ini orang akan menghadapi persoalan yang disebabkan dia menjabat dua atau lebih fungsi yang saling bertentangan. Semisal saja anggota serikat pekerja akan mengawas atau menjadi mandor dalam perusahaan. Yang ketiga adalah konflik yang timbul karena seseorang harus memenuhi harapan beberapa orang. Semisal saja dekan suatu fakultas harus memenuhi permintaan yang berlainan dari para ketua jurusan. Yang keempat yaitu konflik yang timbul karena disampaikannya informasi yang saling bertentangan. Dasar konflik terjadi akibat konflik dalam diri individu yang terjadi bila seorang individu menghadapi ketidakpastian tentang pekerjaan yang dia harapkan untuk melaksanakannya. Yang kedua, konflik antar individu dalam organisasi yang sama, yang dimana hal ini sering diakibatkan oleh perbedaan kepribadian. Yang ketiga, konflik antara individu dengan kelompok, yang berhubungan dengan cara individu menghadapi tekanan dari berbagai macam paksaan oleh kelompok kerja mereka. Yang keempat, konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama,
terjadi karena pertentangan kepentingan antara kelompok. Dan yang kelima, konflik antar organisasi yang biasanya timbul sebagai akibat bentuk persaingan baik ekonomi, teknologi, adanya perkembangan produk baru, atau bahkan jasa. Konflik dibagi menjadi 3 aspek. Yang pertama yaitu konflik antar pribadi yang disebut dengan interpersonal. Artinya yaitu pertentangan antar seseorang dengan orang lain karena pertentangan dari kepentingan atau keinginannya masing-masing. Hal ini terjadi sebab dari salah satu pihak berbeda status, jabatan, atau sebagainya. Yang kedua yaitu konsep atau konflik organisasional, yang dalam konsepnya memiliki 4 penyebab. Di antaranya situasi di mana tujuannya tidak sesuai, keberadaan peralatan-peralatannya tidak sesuai juga, suatu masalah ketidaktepatan status, dan perbedaan perspektif. Sumber-sumber ini sebagian besar merupakan hasil dinamika interaksi individual dan kelompok serta proses-proses terakhir yaitu konflik struktur yang dibagi menjadi 4 konflik. Yang pertama, konflik antara berbagai tingkatan organisasi atau disebut dengan hierarkis. Yang kedua yaitu konflik antar berbagai departemen fungsional dalam organisasi. Yang ketiga, konflik antara lini dengan staf. Dalam peranannya, konflik dibagi menjadi 2 anggapan, yaitu tradisional dan baru. Anggapan tradisional biasanya konflik didefinisikan dapat dihindarkan. Konflik diakibatkan oleh para pembuat masalah, pengacau, dan primadona, dan korbannya pun diterima sebagai hal yang tak dapat dielakkan. Sedangkan anggapan baru, konflik tidak dapat dihindarkan. Konflik ditentukan oleh faktor-faktor struktural seperti bentuk fisik suatu bangunan, desain suatu karir, atau sistem-sistem dalam kelas. Konflik adalah bagian integral sifat perubahan. Konflik juga dapat membantu atau menghambat pelaksanaan kegiatan organisasi dalam berbagai derajat, dalam tingkatannya minimal ataupun optimal. Cara menghindarinya pun memiliki 4 cara. Yang pertama, pemimpin organisasi harus memperhatikan sikap dan pendapat para anggota organisasi agar kegiatan yang terorganisasi secara efektif dan dapat dilaksanakan. Kedua, pemimpin harus memberikan contoh yang baik dalam tindakan-tindakannya. Yang ketiga, mempraktekkan evaluasi jabatan. Dapatlah dicapai pembenahan fungsi, kekuasaan, tanggung jawab, serta pelaporan. Atau juga bisa melakukan prosedur kela, kotak saran, kebijaksanaan pintu terbuka, pertemuan kelompok, rapat anggota, dan lain sebagainya. Dalam menyelesaikan konflik juga bisa melakukan 5 cara. Yang pertama, menggunakan kekuasaan dengan melaksanakan pendapat dengan menyatakan siapa yang setuju dengan pimpinan dan yang tidak hendaknya harus mengundurkan diri. Yang kedua, konfrontasi, di mana penyelesaian melalui persetujuan semua pihak tidak dapat dicapai, maka hal itu dibiarkan demikian agar pihak-pihak memikirkan dan merenungkan kembali pendapatnya masing-masing. Yang ketiga, kompromi, di mana pihak yang satu mengorbankan sesuatu agar memuaskan pihak yang lain.
Tentu saja pihak-pihak tak ada yang senang akan hal ini. Tetapi apa boleh buat karena keadaan berlarut-larut dan organisasi menjadi mati. Ini akan justru merugikan semua pihak karena anggota saling menyabot kegiatan-kegiatan operasional. Yang keempat, menghaluskan situasi. Hal ini meneruskan usaha pertahanan status quo. Akan tetapi pemimpinan secara informal berusaha untuk menyelesaikan persoalan terhadap isu yang sifatnya sepele. Dan yang terakhir, bisa melakukan pengunduran diri. Dalam hal ini, pemimpin melarikan diri dari situasi yang timbul dan tidak berusaha untuk menyelesaikannya sama sekali. Pemimpin menyerahkan kepada kekuatan yang ada untuk nantinya memperoleh keseimbangan kembali. Karena